wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar teks diskusi. Sebelum belajar, kita belum perkenalan nih. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kakak Erika Nuraini Kumalsari, NPM 24020400025. Yuk kita mulai belajar. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang membahas suatu masalah atau isu tertentu dengan menyajikan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang yang mendukung dan sudut pandang yang menentang. Pertama, kita membahas gagasan utama. Gagasan utama adalah ide pokok atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf atau teks. Gagasan utama menunjukkan hal yang paling penting ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Gagasan utama biasanya bersifat umum, sedangkan kalimat lainnya berfungsi sebagai penjelas, contoh, atau pendukung. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau tersirat dan harus disimpulkan dari keseluruhan isi. Contohnya, membaca buku secara rutin dapat meningkatkan daya ingat, memperluas wawasan, dan melatih konsentrasi. Selanjutnya kita masuk ke sudut pandang orang lain. Sudut pandang adalah cara seseorang memandang, menilai, atau menyikapi suatu masalah. Setiap orang bisa memiliki sudut pandang yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup, latar belakang pendidikan, lingkungan, serta nilai dan kepercayaan yang dianut. Contohnya, seseorang berpendapat bahwa membaca adalah cara terbaik untuk meningkatkan fokus belajar. Berikutnya, kita bahas alasan dan bukti pendukung. Alasan adalah penjelas mengapa seseorang memiliki pendapat tersebut. Bukti pendukung adalah hal yang memperkuat alasan sehingga pendapat menjadi lebih meyakinkan. Bukti pendukung bisa berupa data dan angka, hasil penelitian, contoh nyata di kehidupan sehari-hari, atau pengalaman pribadi yang relevan. Contohnya, membaca dapat meningkatkan fokus. Alasannya, membaca melatih otak untuk berkonsentrasi dalam waktu tertentu. Buktinya, siswa yang membaca selama 20 menit setiap hari cenderung lebih fokus saat belajar. Nah, dengan adanya alasan dan bukti, pendapat menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan. Sekarang kita masuk ke sudut pandang lain. Sudut pandang lain berarti ada pendapat berbeda tentang topik yang sama, dan itu sangat wajar adik-adik. Contohnya, selain membaca, ada yang berpendapat bahwa bermain game edukatif atau berolahraga juga dapat melatih fokus dan konsentrasi. Dengan melihat sudut pandang lain, kita belajar bisa berpikir lebih terbuka, tidak merasa yang paling benar, dan bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Kesimpulannya, dalam memahami suatu teks atau pendapat, kita perlu menemukan gagasan utama, memahami sudut pandang orang lain, serta memperhatikan alasan dan bukti pendukungnya. Selain itu, kita juga harus terbuka terhadap sudut pandang lain agar tidak berpikir sempit. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita dapat menjadi pembaca dan pendengar yang lebih kritis, bijak, dan objektif. Nah, setelah memahami materi ini, sekarang saatnya latihan. Silahkan scan kode QR yang sudah kakak sediakan, lalu jawab pertanyaannya dengan bijak. Selamat belajar, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.